Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sengaja pagi ini aku ngadain live. Eh, aku berpikir beberapa waktu yang lalu ingin berbagi tips tentang suara dengan teman-teman, khusus untuk suara. Jadi mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya, aku ingin membuat live IG khusus materi suara, kemudian khusus materi nafas, kemudian eh, pembahasan-pembahasan yang lain gitu. Jadi secara khusus, ini live khusus membahas tentang suara ya teman-teman. Jadi aku ngasih judulnya semua tentang suara. Ya, silahkan teman-teman ingin bertanya seputar suara. Hanya seputar suara yang akan aku jawab ya, supaya live ini memang murni membahas tentang suara aja. Nanti kalau mau bahas tentang nafas di live berikutnya insya Allah ya. Tanya jawab. eh, Tanya jawab semua tentang suara. Jadi aku akan membahas apapun yang berkenaan dengan suara, baik itu tentang teorinya ataupun based on story aku ya. Jadi pengalaman aku sepanjang belajar suara. Jadi untuk pengantar, aku ingin bercerita sedikit dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, sudah ada pertanyaan tapi sebentar ya, aku kasih prolog dulu. Jadi dulu aku pribadi itu punya suara yang kurang indah. Kenapa dikatakan kurang indah? Jadi setelah aku merantau ke Pulau Jawa untuk mempelajari tentang ilmu Al-Quran lebih dalam lagi, seni Al-Quran ya, aku dapat masukan dari beberapa guru yang sudah aku temui. Mereka menyampaikan bahwa suaraku saat itu uh, kurang indah didengar karena kalau udah tinggi itu bikin kuping orang sakit, terlalu cempreng gitu. Nah setelah kita uh, mempelajari ya, aku dan guru-guru aku berinteraksi, sering mendengar, aku latihan di pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Kemudian aku diberikan tips untuk melatih suara dan pada akhirnya alhamdulillah perubahannya sangat drastis sekali. Yang dulunya cempreng dan sakit didengar kalau suaranya sudah tinggi, alhamdulillah sekarang tuh bisa diolah dan lebih bulat suaranya. Jadi suara, kalau teman-teman mendengar suara Mas Tia yang sekarang itu sebenarnya sudah hasil latihan bertahun-tahun. Bahkan di beberapa live juga aku sampaikan, aku juara internasional itu setelah 11 tahun berjuang, teman-teman. Jadi sampai tahun ke-11 baru dapat hasil di tingkat internasional. Jadi alhamdulillah Allah izinkan aku melewati proses yang jatuh bangun, yang pasti ada sedihnya, pasti ada sakitnya, tapi alhamdulillah mungkin dengan begitu kali ya, supaya aku bisa berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman. Oke, itu prolog dari aku. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Pertama dari sebentar ya. Tips suara nggak serak itu gimana ya? Soalnya kalau dibuat-buat itu nyiksa, tapi lumayan. Dan kalau suara biasa nggak dibuat itu tidak indah. Oke. Ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Kalau teman-teman mendengar suaraku saat bicara itu agak cempreng. Sedangkan pada saat membaca Al-Quran seperti saat ini ya, setelah aku udah melewati banyak proses latihan, terdengar tuh seperti bulat, powerful gitu ya, berbeda dengan pada saat bicara.
Bisa juga teman-teman melihat contoh lain, Lesti. Kalau teman-teman ikuti updatean tentang juara Liga Dangdut ya, apa Dangdut Academy, aku agak lupa. Lesti Kejora ya, salah satu artis dangdut Indonesia, muda. Nah, pada saat dia berbicara suaranya pasti berbeda kan dengan pada saat dia bernyanyi. Nah, itu sebenarnya diawali dengan, kalau menurut aku ya, karena aku juga punya pengalaman belajar, awalnya tuh dibuat-buat. Tapi harus ada guru yang tahu ilmunya. Jadi kita tidak asal buat-buat. Karena buktinya dulu suaraku cempreng, dan pada saat mengaji dibuat untuk tidak cempreng. Itu sebenarnya dibuat-buat, tapi dibuat-buat dengan teknik yang benar gitu. Artinya kita buat-buat itu pun tidak asal-asalan, itu ada caranya. Dan kalau pertanyaan dari Nurjanah Oktaria ini, katanya menyiksa kalau dibuat-buat. Iya, menyiksa, tapi mungkin itu karena belum tahu triknya. Dan kalau secara teori disampaikan pun menurutku tidak akan paham, kecuali harus dipraktekkan. Saranku untuk Nurjanah Oktaria, tolong temui orang yang paham tentang ilmu suara, tipsnya, supaya kamu tidak tersiksa pada saat membuat-buat suaramu untuk tidak cempreng pada saat kamu nagom Al-Quran atau bernyanyi. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, solusi suara yang nggak bisa tinggi. Kalau mau suaranya tinggi ya harus latihan sering di nada-nada tinggi. Itu pertanyaan dari Ima Kori. Hai Ima, Masya Allah. Berikutnya, gimana cara mengatasi grogi saat lomba di depan umum? Suara suka tiba-tiba ngilang. Jadi gini teman-teman, suara serak itu ada berbagai macam sebab. Bisa jadi karena kita kurang istirahat, itu juga bisa menyebabkan suara kita kelelahan. Dan kelelahan itu bisa akhirnya serak atau hilang. Ada juga yang serak itu disebabkan oleh begadang, yaitu ujung-ujungnya kelelahan juga pita suara kita karena tidak istirahat. Ada juga karena psikosomatis. Psikosomatis itu bisa dikatakan secara singkat aja ya, kalau kita bahas dari sudut psikologi terlalu panjang. Tapi intinya aku bisa sampaikan ke teman-teman bahwa psikosomatis itu salah satu kondisi ketika batin kita tidak tenang. Misalnya kita mengalami kecemasan yang berlebihan, grogi yang tidak terkontrol, yang itu pada akhirnya membuat fisik kita terganggu. Jadi kalau misalnya mau lomba tuh kayaknya biasa, sebelum lomba tuh kayaknya biasa aja gitu. Semakin dekat dengan waktu lomba itu dramanya semakin banyak. Nah, kalau kita tidak mampu mengelola drama itu, salah satunya tidak tenang aja. Biasanya itu membuat fisik kita semakin terganggu. Dan PR-nya adalah menenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, insya Allah suaranya tuh akan semakin pulih gitu. Itu ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kemudian kita jawab lagi pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, apakah suara itu terganggu karena makanan atau minuman yang dikonsumsi? Jawabanku, iya, ada. Tapi tidak semua orang terganggu suaranya gara-gara makan atau minum. Ada juga gangguan suara itu disebabkan oleh faktor yang lain yang tadi sudah aku sebutkan. Dan tiap orang itu beda-beda. Ada yang misalnya dengan makan es dia terganggu, ada yang dengan makan makanan berminyak dia terganggu, ada juga yang tidak.
Jadi kita tidak bisa menyamakan semua orang atau semua kori tidak boleh makan yang berminyak atau tidak boleh minum es. Karena ada juga orang yang dengan minum es dia merasa suaranya lebih enteng. Ada juga yang dengan makan cabai merasa suaranya kayaknya lebih uh, apa namanya, lebih bersih gitu, karena mungkin produksi lendirnya lebih bisa dirasa, lendirnya tuh jadi banyak keluar ketika makan pedas. Akhirnya karena udah kurang lendirnya, dia merasa bahwa suaranya lebih bening, lebih bersih dengan makan cabai. Ini fakta teman-teman. Ada beberapa teman saya, ada beberapa temanku yang seperti itu. Jadi intinya adalah ada beberapa orang yang memang punya pantangan, ada juga yang tidak. Jadi kenali teman-teman memang punya pantangan apa enggak. Kalau punya pantangan, ya sebelum lomba dijauhi atau dikurangi dulu. Nanti kalau mau lomba, kalau sudah selesai lomba, ya silahkan aja makan. Oke, terima kasih Siva Atun Robiah sudah bertanya. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pada usia 20 tahun ke atas, apakah masih bisa memperdalam seni suara Al-Quran, sedangkan untuk pernafasan belum bisa mengatur? Oke. Tidak ada kata terlambat untuk belajar teman-teman. Yang harus dilakukan mulai aja dulu. Kadang-kadang sudah merasa terlambat nih, kemudian gak mulai-mulai, itu sih yang kurang bagus. Kalau sudah merasa terlambat harusnya segera mulai. Tapi jauhi dari kata terlambat. Kalau memang bisa dilakukan sekarang, ya lakukan sekarang. Cari guru ya, supaya bisa cepat membantu kita berproses. Terima kasih Elwah 96. Berikutnya pertanyaan dari Murni Nur Hasanah. Kalau suara suka dari hidung, gimana caranya agar tidak masuk ke hidung? Kalau ini kita coba periksa dulu kalau saranku. Karena ada orang yang suaranya tuh keluarnya berasa kayak bindeng gitu, itu karena sinusitis. Aku pernah mengalami sinusitis di tahun 2014. Jadi sebelum lomba MTQ nasional di Bangka Belitung, aku mengalami sakit parah, sinusitisnya kambuh, demam, suara benar-benar hilang, batuk yang tidak bisa ditolerir lagi, dan itu akhirnya memaksaku harus dirawat. Pada saat itu aku dibawa ke rumah sakit Awal Bros Batam, karena memang beberapa hari lagi akan tampil, akan final atau penyisihan gitu, dan suaraku sedangkan saat itu nggak bisa dipakai sama sekali. Akhirnya aku dikasih obat sinusitis, terus dikasih juga beberapa pil, dan itu obat paten yang pemakaiannya memang benar-benar harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh berlebihan. Nah kemudian suaraku yang karena sinus itu menyebabkan suaranya bindeng, itu diobati. Ya tidak langsung sembuh total pada saat itu, tapi setidaknya membantu. Jadi periksa dulu apakah suaranya dari hidung ini karena mengelola teknik mengeluarkan suaranya kurang, atau karena ada masalah medis. Diperiksakan dulu. Kalau tidak ada masalah medis, berarti Murni Nur Hasanah mungkin bisa belajar untuk menggunakan suara besar seperti menakut-nakuti anak kecil, misalnya seperti itu ya, bukan itu bunyinya di hidung tuh tapi beda dengan itu terdengarnya lebih keluar dari sini. Oke, kemudian apakah kakak tahu tentang gurah suara, ataupun ada juga yang mengkonsumsi obat gurah? Itu berpengaruh atau tidak terhadap suara? Apakah sangat membantu? Terima kasih Nazwa Tambunan.
Jadi untuk pertanyaan mengenai gurah ini, aku tahu tentang gurah karena orang tuaku juga pernah gurah. Tapi kalau aku pribadi belum pernah gurah dan nggak mau gurah karena ada beberapa teman-teman sesama kori yang pernah gurah dan kesannya tuh sakit. Itu karena gurah tradisional ya, memasukkan air melalui hidung, dan katanya itu sakit banget. Pada akhirnya aku nggak tertarik untuk melakukan itu. Tapi perlu teman-teman ketahui, ini juga sudah sangat sering aku sampaikan kalau ada yang bertanya tentang ini, bahwa gurah itu bukan untuk membaguskan suara ya, apalagi menyembuhkan suara fals. Itu bukan fungsi dari gurah. Gurah itu berfungsi untuk membersihkan suara dari lendir. Jadi kalau misalnya kita banyak lendir, gurah itu bisa membersihkan lendir-lendir itu. Makanya kalau ditetesin air yang dipakai untuk gurah dari daun-daun tertentu itu, biasanya nanti keluar tuh lendir-lendir kita. Nah, sekarang juga ada pil herbal gitu gurah. Nah, itu nanti lendirnya tidak keluar dari hidung atau dari tenggorokan, tapi lewat maaf ya, kotoran kita pada saat buang air besar atau buang air kecil itu lendirnya keluar lewat situ. Membantu membersihkan suara dari lendir, bukan menyembuhkan suara yang fals atau yang gak ngerti nada akhirnya ngerti nada. Itu bukan fungsi dari gurah ya. Jadi gurah tuh pengobatan fisik. Kalau suara bagus dan enggak itu bukan tentang fisik, tapi kecerdasan kita untuk mengenal nada. Tuh. Oke, terima kasih ya sudah bertanya tentang gurah. Berikutnya ada lagi yang bertanya. Wah, banyak sekali ya, Masya Allah. Terima kasih loh teman-teman, sudah sangat antusias sekali. Ada yang bertanya dari Septi Dwi Agustin 14. Gimana caranya supaya bisa hafal nagom? Mohon maaf ya, untuk pertanyaan tentang cara menghafal ini belum aku jawab dulu, karena live ini khusus membahas tentang suara ya. Kalau ada masalah tentang suara, silahkan bertanya di live ini. Dari 023 Bila, gimana cara ingin suara tinggi tetap supaya tidak habis nafas? Dan makanan apa saja yang bisa mengganggu suara kita? Soal makanan tadi sudah aku jelaskan, silahkan nanti kalau live ini di save, dengarkan lagi saja ya. Untuk bagaimana suara tinggi juga sudah aku sampaikan di awal, bahwa harus latihan di nada-nada yang tinggi. Untuk nafas nanti kita akan bahas pada live khusus tentang pernafasan. Kenapa kalau saya sholawat atau nyanyi suka gampang serak? Reza Sibobo. Bisa jadi karena memang suaranya sudah lelah, bisa jadi memang suaranya kurang kuat, atau punya masalah medis. Kalau tidak ada masalah medis dan teman-teman baru juga mulai nyanyi udah serak gitu ya, bisa jadi memang suara teman-teman kurang kuat. Cara melatihnya supaya kuat ya tabrak aja, lakukan aja terus menerus, jadi suara kita tuh nggak manja. Itu juga yang aku lakukan. Tapi ingat, selama tidak ada masalah medis ya. Misalnya amandel itu kan membuat kita seharusnya tidak menggunakan suara secara berlebihan. Jadi kalau tidak ada masalah medis, silahkan lanjutkan saja proses latihannya sampai serak itu minta ampun. Yang ada suara kita tuh makin kokoh, nggak makin manja. Oke. Berikutnya adalah tips agar suara bisa bergelombang di akhir. Afifah FDW. Suara bergelombang itu mungkin maksudnya adalah trailing kali ya, vibra. Kalau misalnya mau melatih vibra, teman-teman bisa banyak cara ya. Yang aku lakukan dulu itu sering tapi nggak tahu ini mitos atau enggak, karena banyak sekali ikhtiar yang sudah aku lakukan dan aku nggak tahu ikhtiar yang mana yang mengantarkan sampai aku bisa punya suara bervibra.
Dulu orang tuaku sering meminta aku untuk menyentuh tenggorokan seperti ini. Leher ya, bukan tenggorokan. Serem amat kalau masuk ke dalam jarinya ya, nyentuh tenggorokan. Nyentuh bagian ini ya, bagian kulit yang membalut tenggorokan kita, sambil kita bersuara kecil kayak gini. Kayak gitu. Katanya itu bisa membuat suara kita itu mudah lentur katanya, tapi aku juga nggak tahu sih. Tapi aku pernah melakukan hal seperti itu dulu waktu masih kecil. Tapi kalau misalnya boleh menambahkan lagi, untuk melatih vibra itu gunakan variasi-variasi atau lagu yang banyak sekali cengkoknya, banyak sekali vibranya. Dipaksa aja. Kalau menurutku sih semua orang tuh punya vibra, tinggal bagaimana dia berusaha untuk mengeluarkan vibranya dengan cara ya coba terus gitu. Kalau nggak dicoba ya mungkin kita punya vibra tapi nggak bakal kepake gitu kalau kita nggak maksain. Oke? Terima kasih ya sudah bertanya tentang vibra. Suara nggak sumbang pada saat makom jawabul jawab ros, Amaliyah Amir. Suara sumbang itu suara yang tidak duduk pada tempatnya. Teman-teman sudah melihat videoku yang sebelumnya ya, yang tanya jawab pertilawahan. Itu belajar dulu nada. Kalau misalnya belum tahu nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, duduknya di mana aja, biasanya akan sumbang memang. Kalau misalnya sudah ngerti nadanya, teman-teman insya Allah bisa lebih mengatur supaya suaranya tidak sumbang. Tidak hanya di makom jawabul jawab ros, di semua lagu, di semua tingkatan nada itu bisa terjadi sumbang kalau teman-teman tidak mengontrol posisi nada yang diucap gitu. Kemudian, bisakah merdu itu dilatih? Kalau basic suara asli kurang begitu bagus. Bisa. Tinggal cari guru. Afidah SNA. Oke, berikutnya dari Lazismu Yosowilangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara admin ini suaranya agak nggak biasa, bebas, seperti ditahan kedengarannya. Bagaimana suara, aduh maaf ya, nggak ada titik koma nih, jadi aku bacanya kayak orang baru belajar baca. Kedengeran bebas, nggak ditahan-tahan. Oke, begini maksudnya. Kok suara tuh terdengar kayak ketahan gitu, nggak bebas gitu ya. Caranya gimana? Ya bebaskan lah, jangan ditahan-tahan. Terkadang kita perlu bodo amat untuk mengeluarkan suara, teriak-teriak aja, nggak usah pakai mikir. Kalau pakai mikir biasanya akan ketahan, karena jadi beban gitu. Tapi kalau lepaskan ya udah, merdekakan diri dulu aja. Oke? Waalaikumsalam, Sangkori, Masya Allah, apa kabar? Oke. Selanjutnya, terkait suara pecah itu gimana untuk menstabilkan? Dari Zainal 240499. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus. Suara pecah itu ada dua. Pecah indah, itu pecah yang disengaja, dan pecah yang tidak indah, pecah karena memang kurang kontrol. Misalnya kalau pecah indah tuh kayak gini. Pernah teman-teman dengar bacaan Qori'ah tuh kayak gini. Aku ambil contoh misalnya surah Al-Fil ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Suara pecah yang indah tuh yang itu suara pecah yang indah. Karena dia keluar dari koridornya. Tapi kalau misalnya suara pecah yang tidak indah, misalnya serak yang tidak terkontrol, gimana sih? Aku kayaknya kurang bisa mencontohkan kalau untuk suara pecah yang tidak indah. Tapi intinya gini,
Kalau teman-teman mendengar kori yang pas pecahnya itu membuat dia putus asa, dia kecewa atau dia berkecil hati, biasanya itu karena pecahnya kurang indah. Serak yang menyebabkan pecah itu kurang indah, ya. Tapi kalau pecahnya memang disengaja dan biasanya kayak di ujung-ujung ayat, kayak tadi aku contohkan, itu pecah yang indah. Jadi untuk menstabilkan pecah yang indah, aku pikir bukan harus distabilkan ya. Kalau indah ya memang harus ditunjukkan. Yang penting tidak di semua tempat. Karena mengobrol hal mahal itu jadi turun harga. Suara pecah itu cocoknya diberikan di tempat-tempat tertentu aja. Sedangkan pecah yang tidak indah untuk stabilkan gimana? Tenang, cari tahu dulu sebab pecahnya apa. Kalau serak berarti ya sebisa mungkin jangan ambil variasi yang semakin membuka aib diri sendiri gitu ya. Kalau udah tahu suaranya nggak bisa tinggi, kalau tinggi makin serak ya jangan ambil nada tinggi. Itu namanya ya diri sendiri yang membuka aib. Tapi kalau misalnya seraknya pecahnya itu karena kurang lincah melakukan, kemudian keseleo gitu ya suaranya dalam tanda petik, ya udah ambil variasi yang aman aja. Apalagi untuk lomba. Kalau latihan gak apa-apa ambil yang sulit, tapi kalau untuk lomba silahkan ambil yang aman-aman aja. Kita hanya 30 menit ya teman-teman, sisa 4 menit lagi. Sekarang aku akan jawab lagi beberapa pertanyaan. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan dari Rindiani 199, Adek, tadi sudah dijawab di awal. Minum es gorengan itu bagi orang yang merasa ada pengaruhnya ya mungkin mempengaruhi suaranya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak merasa itu memberikan efek kurang baik ke suaranya ya berarti nggak ada masalah. Oke, dari Umar Husain 29, gimana caranya mengatasi suara yang ngeden? Soalnya kadang lagi tilawah suara kayak ngeden gitu. Ini sejalan dengan pertanyaan sebelumnya, kayak ketahan suaranya. Dikeluarin aja, gak usah dianggap beban, teriak-teriak aja. Sama kayak kalau kamu panggil adekmu main jauh, kan kamu gak pakai suara yang ngeden itu kan. Sama kayak tilawah, keluarin aja suara sebebas-bebasnya. Sebaiknya sih ada guru supaya bisa membantu evaluasi suara kita masih ngeden apa enggak. 3 menit lagi teman-teman. Cara mengatasi suara pas nada tinggi, langsung cempreng. Deva Melia 7. Cara mengatasi suara yang cempreng pada saat nada tinggi yaitu menjaga keutuhannya agar biar tetap powerful, bulat. Tapi untuk teorinya mungkin kurang bisa benar-benar paham ya. Jadi teman-teman aku sarankan untuk temui guru langsung supaya diberikan contoh suara bulat seperti apa, karena mendengarkan contoh kayak gini secara online juga tidak bisa seefektif ketemu langsung gurunya dan teman-teman bersuara, nanti gurunya mengevaluasi dan gurunya juga bisa mencontohkan dan teman-teman bisa menyaksikan langsung gitu. Oke. Berikutnya teman-teman yang nanya gurah itu apa? Gurah itu memasukkan cairan ke hidung untuk membersihkan lendir yang ada di saluran hidung. Aku ulangi, mohon maaf tadi ada telepon masuk, maaf ya. Jadi kalau gurah itu apa? Gurah itu memasukkan cairan melalui hidung melewati rongga hidung, kemudian tenggorokan. Nah, itu fungsinya membersihkan lendir. Bisa juga dengan gurah pil. Intinya adalah teknik untuk membersihkan lendir yang ada di saluran pernafasan dan tenggorokan kita. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita hanya 30 menit live-nya. Nanti kita akan live lagi insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sampaikan. Kalau ada lagi pertanyaan nanti di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.